Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qadral mukarramin wal muhtaramin al mukarramat wal muhtaramat, para kiai, para ajengan, para ulama, asatidz wal ustadzat, muallimin muallimat, aparatur pemerintahan baik di tatanan RT, RW, kepala desa, jajaran muspika, musbida, ayat, sipil atau militerna, sadaya tokoh masyarakat baik anu di kampung namun oge di luar namun, sadayana keluarga besar Bani Wibuna, sadaya jamaah Masjid Al-Ummah Al-Iqomah, ikhwan akhwat Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, oke sadaya keluarga Mihaji EN anu sing dihormat, insyaallah Allah muliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lakum pipayun tumada tegerak jalaran dinten ieu lah lebaran dina bulan saestu nama atas nami pribadi simkuring, atas nami al-mukarramah Pengrasa Umi Abdi almarhum Pengrasa Uha, keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah simkuring yang akan dihapunten alis agung-agungna zahir sinar batin Allah. Melalui pilih ayat bahasa atau sikap di masyarakat dengan saya, insya Allah keluarga besar pesantren pesantren bisa diajarkan. Syukur kurang ke Allah Subhanahu Wa Taala boleh dina dinten bahwa pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, bukan dalam rangka hal-hal yang lain, tapi kita berkumpul dalam rangka berdoa. Yang pertama demi kesembuhan negara kita baik zahir maupun batin, terutama dari penyakit yang sedang menyebar di dunia, sebuah pandemi yaitu coronavirus. Semoga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia pada khususnya dikembalikan kepada keadaan yang normal sehingga masyarakat dapat beribadah kembali dengan tenang, dapat melakukan kasbiyah, kasabnya dengan baik dan benar dan tenang, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur juga kita bahwa pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sudah dinas oleh guru kita Pengrasa Uha dari sejak tahun 2000 seberapa kita 2002 pada itu kedua tahun 2000 melakukan posting kedua ada 2000 sejak tahun 2000 kita melaksanakan sholat sunat Syawal atau sholat sunat mutaqo. Dulu kami sering ikut di Pondok Pesantren Al Darul Falah Cihamplas, Cililin, Bandung, mengikuti kegiatan ini bersama Rais waktu itu Kiai Haji Asep Burhanuddin. Sejak tahun 2000 Pengrasa Uha mohon izin kepada beliau dengan Asep untuk kita bisa melaksanakan mandiri di pondok kita, di masjid kita ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum terputus kita melaksanakan setiap tahun sholat sunat Syawal. Barangkali
yang biasa ke Pondok Pesantren Surya Raya bertanya kenapa di Surya Raya tidak ada. Ya karena mungkin para sahabat tidak menetapkan saja di Surya Raya. Berarti ini di luar Surya Raya. Ya betul, Pondok Pesantren Kazainiyah ini berada di luar Pondok Pesantren Surya Raya. Kegiatan ini tidak ada di Surya Raya. Tidak semua yang tidak dilaksanakan di Surya Raya itu tidak baik. Saya yakin kalau pribadi para sahabat sepuh pasti melaksanakannya, karena kegiatan ini mengikuti dari kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sedangkan kita melaksanakan tarikatnya adalah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Naqsyabandiyah dari Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi. Baik ibu bapak yang saya hormati, dan juga kami aturkan selamat datang kepada ikhwan akhwat dari luar Nadrok. Selamat bergabung dalam sholat sunat utama, dan kami bahagia sekali juga bahwa kegiatan ini bukan hanya dilaksanakan di pesantren Kazainiyah saja, tapi di alumni kita, ikhwan-ikhwan kita yang jauh, karena sekarang ada yang masih PSBB, sehingga mereka melaksanakan mandiri di tempatnya masing-masing. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang masih di rumah, dari melaksanakan sholat sepegah ya sholat, mending berjamaah, dengan kurang sholat mengaruh terpati khusyuk, ayat batur anu khusyuk, jadi kabawa orang ijabah doa. Baik, selanjutnya di hadapan kita ini ada satu jenazah, seorang perempuan yang menjadi, kalau di kami itu sebutnya kepala suku. Kepala suku itu menjadi orang tertua di lingkungan kami, keluarga besar kami. Beliau adalah Mi Haji EN. Mi Haji EN itu adiknya Mimi Haja Halimah. Mimi Haja Halimah itu adalah ibunya Pak Sawa. Jadi Wa punya ibu namanya Haja Halimah. Haja Halimah punya adik namanya Mi Haji EN Komaria. Beliau ini adalah orang yang paling sayang kepada Sawa bersama suaminya Mbah Mukat. Saya masih ingat waktu itu buat membaca kitab itu di sini dan beliau duduk di sebelah sini. Saya berada di samping beliau. Kan Ali Mbah Mukat itu biasalah membantunya dia sesok nyaut. Kawasan melatah gitu. Pada saat gua mengatakan wa in mata syahidan, dia mengatakan abdi gerek syahid gitu. Pokoknya mah eta mah kita lamun ajengan ngomong pasti ngajawab gitu. Ternyata pada saat rakaat terakhir itu dia batuk. Lalu pada saat geus batuk teh gantung oge. Pada saat sujud batuknya semakin menjadi. Saat batuknya semakin menjadi, lalu tiba-tiba tidak duduk lagi untuk awe salam. Jadi tengiruan tahiyat eta pas sujud akhir teh atau sujud teh cengkat deui wafat. Sesuai dengan apa yang dia ingin, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah waktu itu. Lalu pada saat lebaran kemarin beliau Mi Haji EN juga mengatakan begitu, mimi oge hayang mau teh akur jeung abah harahawana teriweun. Terus makamna oge hayang ngigireun lanceuk, hayang ngigireun Mi Haji Halimah. Saya katakan waktu itu beliau panjang umur lah, tenang we, kira mah ayeuna-ayeuna. Ternyata kemarin Mi Haji EN itu sedang mempersiapkan untuk hal hari ini. Jadi kalau utama itu pasti hawanya mau kan begitu, tidak ada sholat utama kan warnanya. Nah hawanya, dan ternyata Allah berkehendak lain. Satu malam sebelumnya sore hari beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Ishad salat dulu baru ishad, tapi ya supaya ngedelai tegur dia deui. Saya ingin bertanya dulu kepada ibu bapak sekalian yang hadir di sini, sanggupkah kita menjadi syahid, menjadi saksi untuk beliau? Insyaallah. Insyaallah. Saya ingin bertanya, hal syahid itu, apakah ibu bapak sekalian, ikhwan akhwat, dulur-dulur nyakseni bahwa Mi Haji EN adalah seorang muslimah anu saya? Yang siap? Dulur-dulur sadayana sim kuring balinaros nah urang sadayana nyakseni bahwa Mi Haji EN adalah ahli kasaya. Nyakseni bahwa Mi Haji EN adalah ahli Quran. Nyakseni bahwa Mi Haji EN adalah ahli la ilaha illallah. Nyakseni bahwa anjeunna ala ahlil khair, ahlil khair, ahlil khair. Nyakseni sadayana. Mudah-mudahan kesaksian urang ieu tiasa dipertanggungjawabkeun di akhirat. Sadaya hal ihwal urusan anu aya kakait sareng Mi Haji EN di tanggal walal ku keluargana. Mi Haji EN mulih nyusul ka Abah Bukar dina dinten anu sami sanes benten dinten. Nah make dibedakeun apa lagi awe mun beda saja. Jadi sekali beda gitu. Tetapi dina hartos anjeunna hayang mulih hayang dihawakeun sesarangan sareng bahagiukan. Mudah-mudahan di alam barzahna cinta sejati akan kembali bersemi, kembali bersejatinya cinta yang sareng bahagiukan dugi kapupusna oge dina tanggal anu teu kantos pajauh. Mudah-mudahan anjeunna kenging panantayeun nanti Allah Subhanahu wa taala, kenging syafaat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamina adalah disarangan ku guru-guru anu madul yang guru-guru nu arabu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya ini sudah ada satu kitab namanya Al-Bunyah li Thalibi Thariqil Haq. Walaupun ini kitab cetakan baru dan terdapat beberapa perubahan dari kitab yang pencetakan lama, tetapi insya Allah kalau tempat-tempat atau pasal yang akan kita bacakan ini masih sama dengan kitab yang lama. Al-Bunyah li Thariqil Haq adalah kitab yang dikarang, salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari jumlah kitab yang kurang lebih ada 900 kitab lebih yang dikarang oleh beliau. Al-Bunyah artinya kekayaan, kebenaran, harta benda li Thariqil Haq bagi orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam juz kedua kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq, kalau yang sama cetakannya halaman 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bil ulumi ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad Syekh Muhammad bin Fatah Al-Arifin ila Syekhina wa rabbina Syekh Muhammad bin Abdul Baz Al-Asham Isyati wajib kutubihi Jabdul Hamna wajib musbah kumusir sempur wajib mahmud yang jadi masyarakat kumusir kumusir wajib masyarakat yang bermanfaat kumusir kumusir Rasulullah Sayyidina Rabbina Rasul Sayyidina Kitab Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin kepada para kiai, para ulama, dengan tidak bermaksud menggurui, saya atas kewajiban kami sebagai belajar melanjutkan perjuangan para sahabat, izin membacakan kutipan tentang sholat yang kita lakukan di sini, supaya lebih apa? Liyakuna ala basiratin bihi, supaya pas melaksanakannya itu lebih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa rasuluhu syuhida aman bihaqatil murad. Faslun fi salatil mutaqai fi Syawal.
Pasal ini menjelaskan tentang sholat utaqo di bulan Syawal. Utaqo itu dari idkun. Idkun itu artinya kemerdekaan. Sholat utaqo itu artinya sholat orang-orang yang merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di meja ini. Haddatsana itu kitabnya gede di liburan. Haddatsana Abu Nasr bin Al-Banani an walidihi qala haddatsana Abu Abdullah bin Abu Abdullah Al-Husaini ibn Umar ibn Amr Al-Hanafi radhiyallahu anhu qala akhbarana Abu Qasim Al-Qadi qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Siddiq qala haddatsana Yaqub bin Abdul Rahman qala anba'ana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al-Maruzi qala haddatsana Ali ibn Ma'ruf qala haddatsana Muhammad bin Mahmud qala akhbarana Yahya bin Syubayb qala haddatsana Hamid an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari beberapa rawi tadi sehingga hadis ini hasan. Seperti itu. Jadi orang mengatakan bahwa tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masa iya kehidupan Rasul 23 tahun bisa diringkas hanya menjadi 4 jilid kitab? Kan tidak mungkin. Banyak juga hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang tidak dikeluarkan oleh itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang lebih lucu lagi ada orang yang mengatakan bahwa fikih Imam Syafi'i itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu mimpi namanya. Imam Syafi'i itu 200 tahun sebelum Imam Bukhari. Iya. Masa iya Imam Syafi'i mengambil kata kaul dari 200 tahun setelahnya? Hebat amat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi Syawal. Barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Syawal. Bulan Syawal itu dari mulai Lebaran atau Lebaran Idul Fitri ke Syawal. Maka Ramadan ini mau Lebaran dan Lebaran bulan apa? Bulan Syawal. Samanu rakaatin 8 rakaat. Jadi sholatnya seberapa rakaat? 8. Tapi 2 rakaat. Itu dalam hadis sekaligus. 8 rakaat lailan kana atau nahar. Boleh dilaksanakan pada siang hari ataupun pada malam hari. Jadi bisa dilaksanakan di siang hari, di malam hari. Bukan hanya sekali sekarang. Ayeuna we sakali ngeusahane. Bade tiap dinten, bade tiap wengi salami sasi Syawal. Tata caranya, niatnya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Syawal. Itu rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Nah, atau usolli sunnatan utaqodi. SMA bahasa Arab niat kaulah sholat sunat Syawal 2 rakaat ka makmum. Eta ge hese atuh bahasa naon mah nu balik. Guys. Da itu diniatan mau diraku gitu. Niat kaulah sholat sunat Syawal berapa rakaat? 2 rakaat ka makmum atau niat kaulah sholat sunat utaqo. Kali kalau subuh. Kalau subuh dan tidak sholat subuh jadi bukan. Awas tak modus. Kalau ada lima berarti tidak berarti berkuno tentunya. Baik, kadang ibu-ibu kahana untuk kamu. Iya. Ibu-ibu untuk kamu kalian. Ya kalau fi kulli rakaatin setiap rakaat itu membaca bi Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Dijaharkeun ka kitu, disirkeun we. Lain pas tarawih mana ini? Jadi baca setiap orang itu membaca surat Al-Fatihah wa khamsa asyrata marrah qul huwallahu ahad dan 15 kali qul huwallahu aja kita beres qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Hai, kita beres.
Toh lambat euy. Pemacara orang basakeun di Indramayu. Kita dengan imam teu fasahat. Itu imamnya tidak fasahat. Mohon disuruh mundur. Abdi imaman bayang ge Pak. Mundur. Berarti manehna imaman nu dibus fasahat itu jadi baca qul. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Kita hebat-hebat ini ilmu baca al-Ikhlas berapa kali? Fa idza faraga min sholati, setelah kita nanti selesai melaksanakan sholat, lalu kita akan tawasul dulu. Melaksanakan apa? Tawasul dulu. Tawasulnya biasa ada orang NU, orang tarikoh, orang kiriman ka dulur-dulur urang, kulawarga urang, baraya urang. Itu lamun kamari mah atuh lebaran eta mah wajibna atau aya urang sunatna bonusna gitu. Tapi udah harap bisa mengumpul. Nah, kita tawasul dan membaca sabbaha sab'ina marrah, kita akan membaca nanti tasbih sebanyak 70 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Eta aya peneng tong subhanallah teuing. Tasbih bukan subhanallah subhanallah gacang teuing atuh aya buntutan gitu. Nah, itu bacanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Terus wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca sholawat kepada baginda Rasul 70 marrah. Diajarkan oleh ulama yang paling singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah. Begitu aja bacanya. 70 kali. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya kalau kita mau ibadah segitu aja cukup guys, beres. Bahwa cara melaksanakan itu beres. Tapi kadang-kadang orang mah perlu aya pamedol. Kita harus ada penarik, kita harus ada penyemangat. Nah, padahal itu disebut ibadah itu udah begitu. Udah ibadah mah karena lagi penghambaan, digaji itu digaji, pegawai karena lagi hamba. Tapi kadang-kadang orang udah yang bonusan. Nah, ya kan kalau begini enggak saya gitu. Yang lebih lucu lagi waktu ada orang saya ijazahkan sholawat, lalu dia bertanya, ini sholawat untuk apa? Sidik sholawat. Sholawat, mau baca sholawat kan dia? Ditanyakan, ya ngenawan, itu kan baca sholawat. Gitu deh. Itu bukan apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama sabda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan." Kalau yang di versi lama di sini tidak pakai nabi. "Wallazi ba'atsani bil haqqi." Demi Allah. Demi Allah. Ma min abdin, tidak ada satu orang pun hamba yusalli hadhihi salat yang melaksanakan salat ini illa amba Allahu lahu ya nabi hikmah fi qulubi fi qalbi, kecuali Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan hikmah di dalam kalbunya. Allah akan jadikan segala sesuatu menjadi hikmah di dalam hatinya. Wa antaqa biha lisanahu, dan dia akan mengucapkan dengan lisannya hikmah tersebut. Wa rahu da'at dunya wa dawamuha, dia dapat melihat penyakit dunia dan juga obatnya. Sedang ada penyakit yang mendunia sekarang? Apa? Corona, dan insya Allah Allah akan berikan obatnya. Amin. Walladzi ba'atsani bil haqqi, demi Allah, man shalla hadhihi sholata kama wasaf, siapa orang yang melaksanakan salat ini seperti yang aku sifati tadi, la yarfa'u ra'sahu, tidak akan diangkatkan kepalanya, min akhir sajdatin, kecuali pada akhir sujudnya. Tidak akan Allah angkatkan kepalanya pada akhir sujudnya hatta yaghfirallahu lahu, kecuali Allah ampuni semua dosanya. Wa in mata syahidan maghfuran lahu, kalaupun sebelum dia mengangkat kepalanya itu wafat, mati,
maka dia akan mati dalam keadaan mati syahid, maghfuran lahu, diampuni semua dosanya. Dan ini sudah terjadi pada tahun 2001. Wa ma min 'abdin, tidak ada satu hamba pun cek anu boga utang teh nah teu rame mah dihampuran dosa mah gitu urang mah dihampuran dosa teh rame jeung kita mah ngrasana di akhirat ya ieu di dunia nyeret gitu pan aya wae sululun tadi. Wa ma min 'abdin, tidak ada satu orang hamba pun shalla alaihi salata bis safari, salat melaksanakan salat ini di dalam perjalanan, illa sahhalallahu alaihi sayyid wa dhihabu ila mudibrabi, kecuali Allah permudah segala urusan saat dia berangkat dan kembali kepada tempatnya. Wa in kana madyunan, amin, lamun boga hutang, qadallahu dainahu, Allah akan membayarkan semua hutangnya. Ada sudah guys lah cicilan guys. Itu setor mah kudu kabar. Rumah geus pambayar, geus belum wadir. Gitu deui. Hutang mah bayar, ngan ku Allah dibere keur mayar naonan. Hutang gitu lain bebas. Oh mati ka sasalaman. Bebas kanya cicilan hutang tapi mau dibayar deui. Mati sholat hutang kok. Oh, itu namanya. Wa in kana za hajatin, apabila dia memiliki kebutuhan, bukan? Aduh, kok mau usum lockdown ini ya? Qadallahu hawaijahu, Allah akan memberikan semua kebutuhannya. Wallazi ba'atsani bil haqqi, demi Allah, ma min 'abdin yusalli hadhihi shalat, tidak ada satu hamba pun yang melaksanakan salat ini illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin, kecuali Allah memberikan dalam setiap huruf, wa bi kulli ayatin, dalam setiap ayat, makhrafatan fil jannah, setiap huruf dan setiap ayat akan Allah bangunkan makhrafah di surga. Qila, bertanya para sahabat, wa mal makhrafatu ya Rasulullah, makhrafah itu apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basatinun fil jannah, dia adalah kebun-kebun di surga. Wah, kebun-kebun kene mah teu rame. Kebun di surga bukan. Lain cara kebun di urang ieu, mulak cacing, mulak begitu. Kalau itu cipu kata dia. Fil jannah akan mendapatkan pertamanan, perkebunan di surga. Yasirul raqibu fi dhilli syajaratin min asjariha. Kalau kita berjalan dari satu bayangan dari satu pohonnya itu memiliki bayangan. Kalau kita berjalan mengikuti bayangan tersebut, itu lamanya adalah 100 tahun. Baru akan ketemu pohon lagi, 100 tahun perjalanan. Baru akan ketemu lagi 100 tahun lagi. Berapa kebun tanggal hiji? Tanggal ini, jadi 100 tahun itu berarti sampai orang yang terakhir masuk ke surga, terakhir dia terakhir masuk ke surga, mudah-mudahan kurang itu terakhir waktu surga kasih. Jadi pada sering ada di mana? Di mana kemana? Mau kopi main panggilan? Aku mikir, aku ibarat itu yang panggilan. Minimal namanya panggilannya minimal gitu. Cuma enggak temenan di batas di bawah batas minimal. Masuk ke surga. Ternyata di surga itu sudah penuh. Kita mati hadis kumaha teh habis. Masuk ke surga, surga teh geus naon? Mungkin Gusti surga teh geus penuh. Geus teu kabagian. Paling mung mereka dulu di surga kita doain gitu kumaha. Kata Allah di atas, nah cukup keur maneh 2 kerajaan di dunia. Mahita jadi 2 kerajaan atau 2 negara di dunia. Berapa betul kan? Cekap bal dari surga. 7 kerajaan di surga. Di dunia. Kita numpang terakhir mana kan? Rasul. Oh iya. Di sakangka 100 tahun.
Mangkira disebut kebon, mah nyongcol sana. Satangkal tuh yang nyongcol satangkal lain kebon kan. Layak tomat sampai tidak akan terputus. Itulah kelebihan fadilah dari sholat sunnah mutlaqah. Ayat supaya naon dia teh? Supaya urang aya semangat dina ngalaksanakeun sholatna. Ngan kade kok dipikiran karena itu teh. Allahu akbar buhutang teh. Kabaya. Ulah kalau tadi. Allahu akbar tuh loba kahayang itu mangkira hayang meuli mobil, hayang meuli motor. Tuntungna baca dulu nanti tadi baca kalau itu. Nah, beres sholat jadi stres. Oh, gara-gara utang jadi stres. Kalau disalahkan utang deui. Pokoknya atas we urang niat syukur jeung tobat. Niat naon cenah? Baik, dua yang saya hormati, tata caranya seperti itu. Sabada urang ngalaksanakeun naon ya? Tepat, kayak khutbah dia. Sabada urang ngalaksanakeun tepat, terus tawasul, terus urang ngalaksanakeun musyafaah atau kabubar. Setelah kitu urang ngajakkeun jenazah ka lebak ka parihana. Entong dahar heula ayeuna mah. Urang teu naon kan jenazah urang dahar heula we heula. Oh, betega. Sebelum kita melaksanakan tawasul di makam bersama dan makan bersama, kita laksanakan dulu penguburan jenazah di Haji Eden, dugi ka lengse, dugi ka talqin mayit, terus lengse eta pindah ke tempat makam urang laksanakeun ziarah tawasul tahlil di dinya. Terus gitu sesuai sareng kebiasaan pamrsawa urang laksanakeun mam bersama. Itu simpulnya kita terima ke puasa. Nggak mau bisa kiraran. Obat lebaran yang lebaran. Baik, ingin mah oke, ngahaja poe ieu mah teu puasa. Sabab bakal tuang sareng ibu bapak saya. Ada tong poe beres eta beruntung ini ngamam ka maman sahuap ngariung jeung para ulama. Eta teh bakal jadi kifarat kana dosa urang ngahampangkeun diri urang kana ibadah mawa cahaya kana diri urang. Ada si amalin ulama lain da eta teh aku teh oge. Padahal makam saha? Aya makam uang ajakan berapa tuang mah sahuap we. Entong loba teh entong sahuap we. Sugan itu nyokot sasilung teu sahuap. Ngan kabayang teh ieu kali mam sasana teu kabagean mah atuh samua eueuh saos saemi teu naon abdi mah terang uang sangu kali itu kan biasanya di restoran saya nyabak kana kenyo itu sabak kieu ya kata saudara para pemuda para remaja tong makan kabur ke mana urang aura geula sabab hesek ngadidik marane teh hesek hidup bapak mana hesek ngadidik kolot mana hesek ngadidik atuh ku geti katuangan nu sarare atuh kabimbing diri urang teh diri urang sadaya amin sakitu nu kabeh atur urang laksanakeun heulana tepan jenazah supaya mungkin tos bengse ishad atos tas mungkin urang tepan jenazah dan tepan utama tawasul dan mungkin kantung ngajak jenazah insyaallah Pak. Atur nuhun sakitu nu kabeh atur ngahaja nu panjang-panjang itu supados lebat kana waktos namunang tepan sunat. Sabab ayeuna sok getol teuing 6:30 geus mulai. Haji urang gagah ka dipikirna teh. Aya dikecualikeun urang. Nah, urang cangat waktos anu mustahil. Atur nuhun hapunten bilih seueur teuing bahasa anu panjang, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang dimengerti bagi yang tidak paham bahasa Sunda. Ana uridu an tatulib wallahu yaf'alu ma yurid wa qawlu ma fi kitab min tariq wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum